Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga untuk Bapak dosen yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberi oleh Bapak dosen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fawaz. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Satya Surabaya dan jurusan yang saya ambil adalah manajemen pariwisata. Pada kesempatan kali ini, tema yang diberikan oleh Bapak dosen yaitu strategi menghadapi krisis keuangan perusahaan. Dan subtema yang saya ambil adalah subtema yang cara mengatasi krisis keuangan pada perusahaan atau travel agent. Sebelumnya, kita harus mengenal travel agent itu apa. Pasti semua sudah tahu travel agent itu apa. Yaitu terjemahan dari suatu istilah dalam bahasa Inggris yaitu travel agency, yang berarti suatu perusahaan keagenan yang kegiatannya menitik beratkan pada bisnis perjalanan. Sebelum kita beralih ke studi kasus, kita harus mengenal krisis keuangan dan cara untuk mengatasinya. Pertama, krisis keuangan atau krisis sendiri adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang memengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Dan cara mengatasinya adalah, atau cara mengatasi krisis keuangan adalah: 1. Menentukan prioritas, merancang rencana keuangan perusahaan, melakukan identifikasi masalah. 4. Mengesampingkan keinginan pribadi. Dan kelima, mengamati perkembangan. Dan yang pertama itu adalah menentukan prioritas. Prioritas yang telah ditentukan bisa menjawab permasalahan krisis keuangan, baik bagi perusahaan maupun bagi seseorang yang memiliki hutang. Jika sudah diketahui mana yang harus diprioritaskan, maka kita akan lebih paham harus mengalokasikan dana yang ada kemana. Dan yang kedua, rancang rencana keuangan perusahaan. Aksi yang disertai dengan rencana akan lebih terstruktur dan tersistematis. Dengan demikian, dana apapun yang akan dikeluarkan perusahaan akan lebih tertata dan jauh dari pengeluaran yang sia-sia. Untuk menghadapi krisis keuangan kali ini, kita bisa memulai dengan menentukan rencana keuangan. Perencanaan ini berisi alokasi dana baik untuk proses produksi sehari-hari, modal, penggajian karyawan, dan lain sebagainya. Dan ketiga, melakukan identifikasi masalah. Pasti ada sebab mengapa perusahaan kita mengalami krisis keuangan. Ingat, terjadi krisis pada perusahaan tak hanya disebabkan hutang yang menumpuk saja, dan juga tak hanya disebabkan satu faktor saja. Kita akan segera mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan krisis keuangan pada masalah selanjutnya. Melakukan identifikasi masalah yang membantu kita menemukan akar dari krisis keuangan yang terjadi. Mungkin saja kita mendapatkan karyawan yang curang sehingga menyebabkan krisis perusahaan, atau menemukan pemborosan perusahaan yang seharusnya tidak terjadi, serta sebab lainnya. Dan yang keempat, mengesampingkan keinginan pribadi. Tak ada salahnya sebagai seorang pembisnis sesekali kita mengesampingkan apa yang kita inginkan. Kitalah yang menjalankan bisnis kita, modal disisikan oleh kita, dan keuntungan pun kita yang sendiri yang mendapatkan. Untuk krisis keuangan kali ini, kita bisa mencoba menyisihkan dana pribadi untuk menyelesaikan krisis keuangan di perusahaan kita sendiri. Terlebih jika usaha yang kita jalankan sifatnya startup atau pemula, cukup wajar jika kita harus sering-sering mengesampingkan keinginan pribadi kita. Dan yang kelima adalah mengamati perkembangan. Kita sudah melakukan identifikasi masalah, menentukan prioritas, membuat rancangan rencana, serta mengorbankan keuangan pribadi untuk perusahaan kita. Apa yang kita harus lakukan selanjutnya adalah mengamati perkembangan dari usaha yang telah kita lakukan. Jangan lewati langkah ini, karena kita juga harus belajar dari krisis keuangan yang telah terjadi. Dengan belajar kesulitan atau kendala yang pernah terjadi, potensi terjadinya lagi masalah tersebut tentu akan berkurang. Dengan langkah ini, kita akan mengerti cara mana yang paling efektif diterapkan di perusahaan kita, serta faktor apa yang membuat perusahaan kita mengalami krisis.
Dan selanjutnya pasti ada sebab dan akibat. Sebab krisis keuangan perusahaan terjadi, yang itu pertama ketergantungan hutang, kedua jebakan ketidakseimbangan, dan yang ketiga kesenjangan produktivitas. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Ketergantungan hutang atau loan addiction adalah sebab pertama suatu perusahaan mengalami krisis. Apapun tujuannya, hutang yang diambil oleh perusahaan jika sudah ketergantungan maka berpotensi membuat krisis keuangan. Ketergantungan hutang tak hanya bisa menyebabkan krisis pada perusahaan saja, melainkan bisa juga menyebabkan krisis skala nasional. Jika pebisnis aktif melakukan hutang ke luar negeri atau aktif menggunakan mata uang asing, maka besar kemungkinannya terjadi krisis pada suatu negara. Dan kedua, jebakan ketidakseimbangan. Faktor ini bisa juga dinilai bisa membuat keuangan perusahaan mengalami krisis. Jebakan ketidakseimbangan disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara sektor produksi dan dengan struktur. Dan yang ketiga, kesenjangan produktivitas. Lemahnya alokasi aset atau faktor produksi yang berkesinambungan menjadi sebab perusahaan mengalami krisis selanjutnya. Faktor ini juga bisa disebut productivity gap. Dari ketiga faktor utama di atas menimbulkan faktor-faktor lain yang lebih spesifik dan mungkin menyebabkan perusahaan mengalami krisis keuangan. Dan selanjutnya, apa pengaruh dari strategi menghadapi krisis keuangan terhadap travel agent? Ya, kita semua tahu salah satu cara dari strategi menghadapi krisis keuangan perusahaan dalam travel agent adalah mencegah dan meminimalisir terjadinya kerugian besar terhadap perusahaan. Dan ini semua memudahkan perusahaan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang dialami perusahaan mencegah pengeluaran atau meminjaman dana modal yang terlalu besar. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pencegahan dan pengawasan lebih ketat sangat bermanfaat bagi perusahaan. Dengan adanya pengamatan dan perancangan rencana keuangan yang baik, bisa meningkatkan atas pencegahan krisis keuangan pada perusahaan. Karena sebab akibat dan alur perputaran yang uang perusahaan sudah diketahui asal dan arahnya kemana. Dan di sini kita akan melanjut ke studi kasus. Studi kasus kali ini yaitu travel agent atau Centrino Travel menawarkan dan menjual produk jasa seperti tour package, tiketing, akomodasi, transportasi, dan dokumen perjalanan. Ya, setiap travel atau travel agent pasti menyiapkan atau menyediakan layanan jasa seperti yang saya sebutkan tadi. Dan tentu saja setiap travel agent tidak berdiri sendiri, namun mereka selalu memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan jasa lainnya, dan ketika mereka memiliki hubungan atau membuat kontrak, mereka membutuhkan dana awal untuk buat kontrak usaha dengan perusahaan lainnya. Dan perusahaan travel agent ini pastinya memiliki karyawan dan kebutuhan lain dari perusahaan yang tergolong cukup besar, serta memiliki risiko usaha yang rawan dari cancellation atau penundaan. Dan dari semua itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa masalah dari travel agent itu sendiri memfokuskan pada berbagai kemungkinan risiko yang terjadi dan dalam menentukan kebijakan. Dan solusinya itu adalah dari banyak masalah yang dialami oleh perusahaan travel agent, dari naik dan turunnya profit suatu perusahaan dan dapat diminimalisir dan dapat meningkatkan profit perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus memiliki strategi menghadapi krisis keuangan yang baik dari pengamatan, perencanaan, dan pengawasan yang baik agar perusahaan berjalan dengan semestinya. Dan pengaruh besar yang disebabkan oleh dari komponen yang telah saya sebut tadi, yaitu mengetahui setiap kegiatan yang ingin dijalankannya, segala sebab dan akibat peluang atau krisis keuangan bisa diketahui dan dana modal bisa diminimalisir. Karena itulah segala urusan dalam travel agent bisa diminimalisir dan tentunya terarah. Maaf jika kalau ada salah kata, ada kekurangan, bahkan ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.